Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan kuliah kita, mata kuliah dinamika kelompok. Dan insyaallah kali ini kita akan membahas tema yang berjudul power. Power ini maksudnya adalah social power atau ya seperti kekuatan mempengaruhi orang lain lah ya. Jadi yang disebut dengan social power itu adalah kekuatan atau kemampuan individu atau kelompok mempengaruhi individu atau kelompok lain. Nah, social power secara definitif seperti ini tadi sudah saya jelaskan, bahwa social power adalah kemampuan mempengaruhi orang lain bahkan ketika orang itu berusaha menolak pengaruh tersebut. Mempengaruhi di sini mempengaruhi apa saja? Tentunya secara umum kita dapat pahami bahwa yang dimaksud mempengaruhi adalah membuat orang lain mengikuti apa yang kita inginkan. Apa saja. Bahkan ketika orang itu berusaha menolak pun bisa saja dia tetap mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau fenomena itu terjadi maka disebut dengan social power. Apa ada orang yang berusaha menolak keinginan kita tapi dia tetap melakukan apa yang kita inginkan? Banyak, misalnya pegawai perusahaan yang enggan untuk bekerja lembur misalnya, tapi karena perusahaan itu memaksa dia untuk bekerja lembur, maka dia tetap bekerja lembur walaupun dia tidak suka, misalnya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena ada kekuatan yang memaksa dia untuk tetap bekerja lembur, ya misalnya kekuatan reward ya, kekuatan reward. Awalnya dia tidak mau bekerja lembur tengah malam gitu, bekerja menambah jam kerja sampai tengah malam, tapi karena ada rewardnya, misalnya ada uang tambahannya, maka dia menjadi mau untuk bekerja lembur. Itu contohnya. Jadi ada kekuatan-kekuatan tertentu yang kita buat secara sosial sehingga orang itu atau kelompok itu mau mengikuti apa yang kita inginkan. Itu yang dimaksud dengan mempengaruhi orang lain walaupun orang itu berusaha menolak pengaruh kita, gitu ya. Penelitian Milgram nanti saudara-saudara silahkan lihat di buku atau search sendiri di internet apa dan bagaimana penelitian Milgram itu. Tapi saya akan menyimpulkan saja beberapa hasil dari penelitian Milgram ini. Hasil dari penelitian Milgram ini berupa faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Pertama adalah status lokasi ya. Jika perintah diberikan di lokasi penting, maka kepatuhan akan meningkat. Namun jika diberikan di lokasi yang lain, artinya yang tidak begitu penting atau tidak begitu signifikan, maka kepatuhan akan menurun. Dulu waktu saya tahun 2014 sampai 2017 ketika menjabat sebagai wakil dekan 3, itu saya juga mengalami ini. Jadi ternyata jika kita memberikan perintah atau meminta sesuatu kepada orang lain itu di lokasi yang berbeda, maka kepatuhannya pun akan berbeda. Kalau misalnya Anda misalnya sebagai seorang pemimpin perusahaan atau pemimpin suatu organisasi, ini juga saya alami. Itu sebaiknya kalau Anda ingin meminta anak buah Anda untuk melakukan sesuatu, maka panggillah dia ke kantor, duduk di kantor, ajak dia berbicara tatap muka di situasi yang formal, maka kepatuhannya akan lebih tinggi daripada misalnya
Anda memerintahkan anak buah Anda itu ketika sedang makan siang di warung misalnya, terus Anda katakan nanti tolong seperti ini ya, tolong lakukan ini ya, itu ternyata kepatuhannya pun lebih rendah daripada kalau kita ajak ngobrol di kantor. Ini penelitian Milgram sudah saya buktikan sendiri dalam kehidupan berorganisasi saya. Ternyata memang kalau kita ingin memerintahkan atau mempengaruhi orang lain, carilah tempat yang tepat ya. Kalau misalnya untuk pekerjaan kantor ya kita bicarakan di kantor, jangan di rumah dan lain sebagainya itu. Jangan ketika kita sedang jalan-jalan gitu, enggak. Kita bicarakan itu di tempat yang sesuai dengan konteks perintah yang akan kita sampaikan atau perintah yang akan kita berikan kepada anak buah kita. Itu status lokasi, jadi penting ya. Ya sama lah kalau kayak orang lagi jatuh cinta itu, kalau lagi mau nembak pasangannya itu kan tempat itu penting ya. Nembak di mana, waktunya kapan itu kan penting. Orang sudah tahu kalau nembaknya di tempat yang tepat, kemungkinan diterimanya itu kan tepatnya seperti itulah. Nanti silakan baca kenapa penelitian Milgram ini dapat disimpulkan seperti demikian. Silakan kalian baca penelitian Milgram itu. Kedua, faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau obedience adalah tanggung jawab pribadi. Rasa bertanggung jawab pribadi menurunkan kepatuhan. Maksudnya begini. Orang yang merasa bahwa dia bertanggung jawab hanya kepada pribadinya saja, maka dia akan turun kepatuhannya jika diminta untuk melaksanakan sebuah perintah. Ya, maksudnya gini, orang itu kalau egois itu biasanya susah untuk diperintah, karena orang egois itu mementingkan kepentingan pribadinya. Dia merasa dia hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah, sehingga kalau kalian ingin mendapatkan anggota organisasi atau anggota kelompok yang baik, yang mudah untuk diajak bekerja sama, carilah orang-orang yang berkepribadian yang tidak egois, karena orang-orang egois ini sulit untuk diberi perintah atau diajak bekerja sama. Ini yang dimaksud dengan tanggung jawab pribadi yang dapat menurunkan kepatuhan. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan adalah legitimasi dan figur otoritas. Orang cenderung mematuhi orang lain yang dianggap benar secara moral atau secara hukum. Respon terhadap otoritas dipelajari dalam berbagai situasi, misalnya sekolah, keluarga, dan tempat kerja. Jadi maksudnya begini, orang yang punya track record moral yang baik, yang tidak punya cacat secara moral dan etika, tidak punya kelemahan hukum, punya perilaku yang terkenal baik, itu akan lebih mudah dipatuhi oleh orang lain. Maka penting jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat, maka dari sekarang rancanglah track record kehidupan Anda yang baik-baik. Jangan sampai berbuat cela di masyarakat, jangan sampai melanggar hukum. Kalau sampai Anda punya cela dan melanggar hukum di masyarakat, orang akan susah untuk mengikuti perintah Anda, karena Anda dianggap tidak legitimate, tidak patut untuk memerintah, dan tidak patut untuk diikuti perintahnya secara moral. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia itu lebih ditaati orang baik daripada orang pinter. Nah gitu ya. Jadi kalau kamu pinter itu belum tentu ditaati, tapi kalau kamu baik walaupun gak pinter itu lebih cenderung ditaati. Makanya kalau untuk menjadi pemimpin Indonesia, janganlah punya track record yang
buruk, celah secara moral, punya kegiatan, punya track record asusila misalnya, atau pernah melanggar hukum jadi narapidana, itu akan sangat berpengaruh di masa depan kaitannya dengan kepatuhan anak buah Anda kepada Anda. Nah, respon-respon tersebut, respon terhadap otoritas, maksudnya respon-respon terhadap otoritas, maksudnya adalah kepatuhan terhadap otoritas berdasarkan moral tersebut itu dipelajari di sekolah, keluarga, dan tempat kerja. Artinya di sekolah, di keluarga, dan di tempat kerja kita itu memang dilatih untuk mengikuti figur otoritas yang baik, figur otoritas yang tidak punya celah secara moral dan hukum. Itu kita diajari di sekolah. Makanya karena semua orang ini diajari di sekolah dan mayoritas orang itu banyak orang yang sekolah, maka respon mereka pun sebagai masyarakat akan cenderung lebih mudah mentaati orang yang tidak punya celah secara moral dan hukum, yaitu orang yang baik tadi yang saya bilang gitu ya. Jadi ingat, kalau kalian mau menjadi pemimpin di mana saja, entah jadi di pemimpin rumah tangga atau pemimpin masyarakat, pemimpin perusahaan, satu ini yang Bapak pesan, buatlah track record Anda jangan sampai ada celah secara moral, sosial, dan secara hukum, karena itu berpengaruh terhadap kepatuhan orang lain terhadap Anda. Faktor yang berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan adalah gambaran status otoritas. Jika otoritas mengenakan pakaian atau seragam yang mencerminkan otoritasnya, maka kepatuhan orang lain akan meningkat. Namun jika menggunakan pakaian sehari-hari, kepatuhan akan menurun. Ya, ini kita bisa lihat di masyarakat ya. Kalau terutama di masyarakat yang ASN ya, itu kalau seragam itu sangat penting. Jadi Anda kalau memerintah orang dalam keadaan formal, memakai seragam ya, makanya kalau di kantor-kantor itu semuanya ada seragamnya. Untuk apa? Untuk menciptakan persepsi terhadap status otoritas ya. Makanya saya punya temen tuh ya, dia preman, itu sama siapa aja berani berantem, tapi ketika bertemu dengan polisi dan harus berantem dengan polisi misalnya, itu dia bilang gini, "Pak, copot sik seragamu, baru kuwi awake dhewe gelut. Pak, lepas dulu seragamu, habis itu kita berantem." Memang ada seperti ada seperti dorongan ketidaksadaran itu, bahwa kita tidak boleh melawan orang yang berseragam, karena seragam itu mempunyai otoritas, mempunyai gambaran otoritas tertentu, sehingga ada semacam barriers atau semacam penghalang secara tidak sadar kalau kita ingin melawan orang-orang yang berseragam gitu ya. Nah, kenapa tadi? Ya karena pakaian dan seragam itu memberikan status ya. Jadi kalau kalian pemimpin perusahaan atau pemimpin sosial masyarakat, itu ada baiknya kalian membuat seragam yang menunjukkan status sosial masyarakat, status sosial Anda dalam kelompok tersebut. Dulu waktu saya menjabat, waktu saya masih awal-awal kuliah S1 dulu tahun 2003, saya pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah, sekarang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Itu di bidang saya ada 5 orang anggota, tambah saya jadi 6 isinya. Itu saya membuat seragam, ya seragam bidang, dan di situ ada pangkatnya. Ada pangkatnya. Jadi kalau ketua itu ada pangkatnya, ada semacam tanda, simbol yang menunjukkan bahwa dia ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Itu saya minta untuk dipakai setiap kali kita bertemu, dan efektif untuk membangun koordinasi, karena memang kepatuhannya pun meningkat daripada kita bertemu dengan menggunakan seragam biasa ya.
atau menggunakan bukan seragam biasa, menggunakan pakaian sehari-hari lah, kaos misalnya gitu, itu menurunkan kepatuhan ya. Dan ini sangat penting kalau di birokrasi pemerintahan, selalu ada seragam itu selalu mencerminkan status sosial. Jadi bos itu seragamnya seperti apa, anak buah itu seperti apa. Sebenarnya itu bukan untuk apa ya, bukan untuk membuat stratifikasi sosial saja, tapi yang lebih penting itu untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kepatuhan agar organisasi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan adalah dukungan rekan. Kehadiran orang lain yang tidak mentaati otoritas akan menurunkan kepatuhan kelompok pada otoritas. Jadi misalnya kalian rapat, dalam rapat itu ada 10 orang yang ikut rapat. Nanti kalau ada 2 orang saja yang ngeyel, itu yang 8 yang lain yang ikut rapat itu kepatuhannya pun akan menurun. Gitu ya. Jadi kalau ada 2 orang saja yang ngeyel, itu membuat yang 8 yang lainnya itu menjadi kepatuhannya menurun. Bukan kemudian tidak patuh, tapi kepatuhannya menurun, kritisismenya meningkat. Ya itu bukan jelek ya, bagus juga. Bagus juga. Ya, bagus juga. Kadang-kadang kritisisme itu dapat meningkatkan performa organisasi, keputusan organisasi jadi lebih baik. Daripada kita kumpul sama orang yang manut-manut saja, mendingan kita kumpul sama orang yang kritis, yang tingkat kepatuhannya tidak begitu tinggi ya. Mereka punya pendapat sendiri dan mereka hanya bukan patuh terhadap otoritas, tapi mereka patuh terhadap ide yang terbaik ya. Jadi kita kalau kumpul sama orang-orang yang pintar-pintar itu kan susah ya, memakai otoritas untuk membangun kekompakan. Kalau kita kumpul sama anak-anak mahasiswa itu sulit kita bilang begini, saya ketua, kalian harus patuh. Susah. Itu kita akan diserang balik. Kenapa? Karena orang-orang pintar itu nggak bisa dipaksa dengan otoritas. Mereka biasanya mau untuk menjalankan keputusan organisasi itu atas dasar kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini kadang-kadang dicapai prosesnya panjang. Kadang-kadang juga kita akan menghadapi orang-orang yang tidak mentaati otoritas kita. Jadi seakan-akan tidak mentaati otoritas kita. Kita ngomong apa, dia nggak setuju dan lain. Tapi sebenarnya itu kalau dalam organisasi itu sebenarnya proses untuk mencapai kesepakatan bersama yang lebih baik gitu ya, daripada masalah otoritas semata-mata gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan dukungan rekan. Ya memang ketaatan terhadap otoritas itu bisa menurun, tapi bisa saja menurunnya ketaatan terhadap otoritas itu justru meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kenapa? Ya karena semua orang tidak mengungkapkan ide-idenya, semua tidak selalu bersependapat dengan si ketua gitu kan. Jadi otoritas tidak ditaati, yang ditaati adalah kesepakatan bersama, dan itu tentu kesepakatan bersama jauh lebih baik daripada kesepakatan otoritas atau kesepakatan si ketua saja gitu ya. Mudah-mudahan untuk yang ini kalian bisa paham. Faktor yang keenam adalah kedekatan dengan figur otoritas. Kepatuhan meningkat jika otoritas dekat, namun kepatuhan akan menurun jika perintah itu disampaikan dari jauh, ya tak? Ya kalau misalnya kalau seorang anak buah itu mendapat perintah langsung face to face dari pemimpinnya, itu kepatuhannya lebih tinggi daripada mendapatkan perintah secara online, misalnya lewat email atau lewat voice note atau dengan surat misalnya. Itu kepatuhannya jauh lebih tinggi jika anak buah itu bertemu dengan bosnya secara face to face. Jadi sebisa mungkin kalau Anda menjadi seorang pemimpin, sebisa mungkin harus face to face ketika ingin memberikan arahan, ingin memberikan perintah,
atau ingin berkoordinasi dengan anak buah Anda, sebisa mungkin harus secara face to face, karena itu akan meningkatkan kepatuhan atau memudahkan koordinasi anggota-anggota kalian gitu ya. Nah, sumber powernya sendiri itu apa? Sumber sosial power dalam kelompok termasuk di dalamnya kemampuan memberikan reward dan punishment, otoritas, daya tarik, keahlian, akses, dan kontrol informasi yang dibutuhkan oleh grup member. Jadi kita bisa lihat ya di situ sumber-sumbernya bisa macam-macam. Jadi bisa memberikan kemampuan memberikan reward dan punishment. Jadi kalau kalian itu pemimpin yang bisa memberikan reward dan punishment, insya Allah itu akan menjadi social power kalian, sumber social power kalian. Atau kalian memang punya otoritas ya, misalnya diberi SK sebagai ketua, diberi SK sebagai pemimpin, itu otoritas, dan itu adalah sumber social power kalian. Daya tarik pribadi, misalnya Anda sangat berwibawa dan lain sebagainya, atau Anda punya keahlian yang di atas rata-rata, itu juga menjadi social power Anda. Akses dan kontrol informasi, misalnya Anda yang memegang semua informasi yang dibutuhkan oleh anggota grup Anda juga akan menjadi orang yang memiliki sumber social power. Artinya Anda menjadi orang yang mempunyai pengaruh sosial yang besar gitu ya. Itu sumber-sumbernya, dan itu sebenarnya tidak cuma itu, bisa banyak macam-macamnya ya. Nah, menurut French and Ravens ada 6 basis sumber powernya. Ada reward dan punishment tentunya, coercive, legitimate, reverent, expert, dan informational. Apa itu ya, kita lihat coba satu persatu ya. Nah, reward power, the capability of controlling the distribution of reward given or offered to the target. Kemampuan untuk mengontrol dan mendistribusikan rewards dan juga punishment ya kepada anggota-anggota Anda gitu. Di perusahaan atau di organisasi atau di CV atau di mana, selain direktur perusahaan, kira-kira yang berkuasa itu siapa? Biasanya bendahara. Karena bendahara ini adalah orang yang punya kuasa untuk mendistribusikan gaji Anda, misalnya mendistribusikan kebutuhan logistik Anda, itu semuanya bendahara. Nah, karena dia punya kekuasaan untuk itu, biasanya anggota grup itu lebih patuh kepada dia juga daripada kepada misalnya sekretarisnya, atau lebih patuh kepada bendahara daripada ketua bidangnya. Itu biasa gitu, karena memang si bendahara ini punya kekuasaan untuk mendistribusikan reward. Direktur perusahaan jelas karena dia yang menentukan gaji karyawannya ya. Karyawan nggak bisa apa-apa melawan direktur perusahaan. Mau ngelawan langsung dipotong gajinya misalnya, itu sudah selesai, atau ditunda penggajiannya, ya udah selesai itu perkaranya. Karena kekuatan reward power yang seperti itu, maka orang-orang yang memegang kekuasaan ini biasanya akan lebih dipatuhi daripada pemimpin-pemimpin yang lain gitu, yang tidak punya reward power, misalnya seperti itu. Coercive power, the capacity to threaten and punish those who do not comply with request or demand. Coercive power ini khusus punishment ya. Jadi kemampuan individu atau pemimpin untuk memberikan hukuman kepada anggota-anggotanya yang tidak mentaati permintaan ya. Kita kadang-kadang melakukan perintah seseorang itu ya karena takut dapat punishment gitu. Ya kalau tidak ada punishmentnya, mana mau kita melakukan itu, kan begitu ya. Itu kadang-kadang seperti, nah itu yang disebut dengan kalau kita sampai melakukan apa yang orang lain inginkan karena takut
kena punishment, ya berarti orang itu memiliki coercive power, gitu ya. Berikutnya adalah legitimate power. Authority that derives from the legitimate right to require and demand obedience. Nah, ini orang yang mendapatkan SK lah, surat keputusan, ya. Dia jadi pemimpin karena surat keputusan, karena ditunjuk oleh lembaga atau oleh seseorang yang sah, ya, sah secara hukum, sehingga dia karena sah secara hukum orang-orang jadi mentaatinya. Pak Jokowi misalnya udah sah secara hukum, walaupun banyak orang yang bilang beliau itu mencela-mencela lah, plonga-plongo, tapi orang tetap mentaati beliau sebagai presiden. Ya karena apa? Ya karena dia punya legitimate power, ya mau tidak mau ya dia yang di SK-kan sebagai presiden. Mau apa? Mau kita mau buat presiden tandingan ya nggak bisa, tetap yang diakui adalah Pak Jokowi. Nah, itu yang disebut dengan legitimate power, ya. Berikutnya adalah reverent power. Influence based on identification with, attraction to, or respect of other. Jadi reverent power ini adalah sumber social power yang didasarkan pada attraction, ya, atau respect, ya. Attraction itu ketertarikan, atau ya bisa dikatakan wibawa lah, atau kita menghormati orang lain, kehormatan, itu respect. Jadi kalau ada orang di tengah masyarakat itu dianggap sebagai pemimpin masyarakat, itu biasanya karena dia berwibawa, karena orang-orang menghormati dia, walaupun dia bukan kepala desa, walaupun dia bukan Pak Lurah atau Pak Camat, tapi orang-orang mendengarkan apa yang dia katakan. Itu disebabkan oleh apa? Karena dia punya social power berupa kewibawaan, dan orang-orang memang menghormati dia. Dia ada apa namanya? Ada sesuatu yang membuat orang-orang itu menghormati dia. Biasanya itu ya karena dia moralnya baik, ya, etikanya baik, orang yang terkenal baik, soleh dan lain sebagainya. Itu disebut orang yang memiliki reverent power, ya. Berikutnya adalah expert power. Influence based on others' belief that the power holder possessed superior skill and abilities, ya. Jadi orang ini memiliki social power karena kemampuannya dalam bidang tertentu, dan kemampuan itu di atas rata-rata, melebihi anggota-anggotanya. Karena dia kemampuannya di atas rata-rata tentang satu hal tertentu, maka dia diangkat sebagai pemimpin, dan kata-katanya itu diikuti oleh anggotanya. Itu biasanya seperti itu. Ya banyak ini contohnya, misalnya kalau kita ketemu apa namanya di kelompok, misalnya kelompok orang-orang yang senang membuat robot. Biasanya yang jadi ketua itu orang yang paling jago buat robot, yang punya keahlian lebih dibandingkan anggotanya yang lain. Ya, itu biasanya seperti itu. Itu karena apa? Dia diangkat sebagai ketua karena dia yang paling hebat di situ. Nah, itu ya. Dan omongannya selalu ditaati, ya. Mau gimana lagi, dia yang paling top, yang paling tahu masalah robot. Ya, dia yang diangkat sebagai ketua. Berikutnya adalah informational power. Influence based on potential use of informational resources, including rational argument, persuasion, or factual data. Ini orang yang memiliki social power karena dia memegang banyak informasi tertentu yang dibutuhkan oleh anggotanya. Karena dia memegang banyak informasi yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya, ya anggota-anggotanya manut sama dia. Ya mau gimana lagi, yang dia yang tahu semuanya, ya lah. Dia yang tahu tentang informasi ini dan itu, kayaknya dia yang diangkat sebagai ketua.
Kalau kita masuk ke kelompok, misalnya sekarang lagi banyak orang yang ikut kelompok importir ya, importir yang mengimport barang-barang dari Cina itu untuk dijual di Indonesia. Itu biasanya yang dijadikan ketua kelompok importir itu orang yang punya akses informasi sampai ke Cina sana, yang paling banyak punya informasi, akses informasi sampai ke Cina, dia yang jadi ketuanya. Yang nggak punya informasi apa-apa ya jadi anggota, bergantung terhadap informasi yang diberikan oleh sang ketua, dan manut ya, nggak bisa nggak manut. Nah, kalau nggak, yang megang informasi satu-satunya adalah ketuanya, masa nggak manut ya. Hanya karena ketergantungan informasi itulah individu menjadi patuh terhadap ketuanya. Baik saudara-saudara sekalian, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Seperti biasa, kalian dianjurkan kalau ada pertanyaan jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pertanyaan Anda di grup WhatsApp. Insya Allah nanti akan Bapak jawab, dan mudah-mudahan jawaban itu juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain, dan juga bisa bisa mendorong teman-teman yang lain untuk juga aktif bertanya. Baik, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas Anda, dan selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir semester. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.